alternatifnya berarti apa? Tentu ada hubungan. Berarti hipotesis alternatif kita adalah ada hubungan antara merokok dan stroke. Nah sekarang, kenapa kita melakukan penelitian? Karena kita mau membuktikan hipotesis kita tadi benar apa salah. Nah jadi tujuan kita melakukan penelitian itu adalah untuk menerima atau menolak H0. Jadi tujuannya utamanya adalah untuk menerima atau menolak H0. Jadi bukan menerima atau menolak H1, tapi harus patokannya H0. H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Kalau nanti H0-nya diterima, otomatis H1 ditolak. Tapi kalau nanti H0-nya ditolak, otomatis H1 bakal diterima. Gitu. Tapi tetap patokannya adalah H0. Nah sekarang, kalau kita mau melakukan penelitian, kita harus tetapkan dulu nilai alfa. Nilai alfa itu artinya adalah batas kesalahan yang bisa kita tolerir. Batas kesalahan. Jadi kalau dia itu observasional, kayak cross case control, cohort, atau cross-sectional, maka biasanya ditetapkan alfa itu 5%. Artinya penelitian kita itu boleh salah, tapi salahnya itu 5%. Itu berarti alfanya 5% atau 0,05. Tapi kalau penelitian kita itu sifatnya adalah eksperimental, kalau dia eksperimental kan ini ada terkait dengan obat ya biasanya. Nah itu biasanya nggak boleh salahnya banyak-banyak. Sehingga biasanya alfanya atau batas kesalahan yang kita tetapkan biasa kecil. Biasanya adalah 1% atau 0,01 untuk penelitian eksperimental. Artinya apa? Sebesar 99,9 penelitian kita itu harus benar. Nggak boleh terjadi secara kebetulan. Terus juga nanti setelah kita tetapin alfanya berapa, biasanya 5% ya kalau observasi biasa atau 0,05, kita carilah nilai P. Nah nilai P-nya dapat dari mana? Nah nilai P itu yang nanti kita dapatkan dari hasil uji hipotesis kita, entah itu pakai ANOVA, t-test, atau chi-square. Jadi nilai P ini diperoleh dari hasil uji statistik. Jadi P itu adalah kemungkinan salah yang dihasilkan oleh penelitian kita itu berapa. Jadi realnya kemungkinan salah yang dihasilkan oleh penelitian kita itu berapa. Nah, sekarang nanti baru nilai P ini kita bandingin dengan alfa atau dengan batas kesalahan yang sudah kita tetapkan tadi. Kalau ternyata nilai P atau kesalahan real kita di lapangan lebih kecil ternyata dari alfa atau kecil sama alfa, artinya memang betul ada hubungan antara variabel yang sedang kita observasi. Artinya H0 kita tolak. H0 kita tolak tentu H1 kita terima. Artinya memang ada hubungan tuh antara merokok dengan stroke. Karena hasil uji statistik kita, kemungkinan salah kita di lapangan lebih kecil daripada batas kesalahan yang sudah kita tetapkan. Jadi nilai P-nya lebih kecil dari alfa. Tapi kalau misalnya nilai P ternyata lebih banyak daripada alfa, artinya kesalahan kita udah lebih besar daripada batas kesalahan yang sudah kita tetapkan. Nah artinya antara merokok sama stroke itu nggak ada hubungan. Jadi nggak ada hubungan antara merokok sama stroke tadi. Karena kita terlalu banyak bikin kesalahan pada penelitian tadi. Atau nilai P-nya itu lebih besar daripada alfa. Sehingga mau nggak mau kita harus menerima H0. Jadi tidak ada hubungan antara merokok dan stroke. Nah sekarang yang suka ditanyain itu adalah mau pakai apa uji hipotesisnya. Tadi kan kita mau meneliti itu antara stroke dan merokok. Nah sekarang mau pakai apa? Mau pakai ANOVA, mau pakai t-test, chi-square, Fisher. Nah itu sebenarnya ada langkah-langkahnya. Pertama, anggaplah kita mau meneliti hubungan antara stroke sama merokok. Oke. Nah stroke itu nanti kita bagi menjadi stroke dan stroke positif ya, stroke sama tidak stroke atau stroke negatif. Merokok juga sama, kita bagi menjadi rokok positif sama rokok negatif. Nah, sekarang pertama langkahnya adalah tentukan variabel dependent. Variabel dependent ini berarti kan variabel output biasanya, output yang menjadi dependent. Nah, antara stroke dan rokok berarti variabel dependent ini siapa ini? Antara stroke dan rokok berarti yang menjadi variabel dependentnya adalah stroke.
Betul, variable dependennya adalah stroke karena outputnya adalah stroke. Tuh. Jadi kalau gampangnya, kalau bingung variable dependent, dependent itu outputnya apa? Outputnya apa? Berarti kan stroke. Nah, berarti variable dependent kita adalah stroke. Terus langkah selanjutnya, tentukan skala atau jenis data dari variabel dependent kita. Nah, di sini dependent stroke dibagi menjadi stroke positif sama stroke negatif. Nah, itu dia termasuk ke dalam skala apa atau jenis data yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini, jenis data itu ada yang kategorik, ada yang numerik. Nah, kalau data kategorik itu contohnya nominal. Nominal itu kayak laki-laki, perempuan, sakit, tidak sakit, stroke, tidak stroke, kolesterol tinggi, kolesterol tidak tinggi. Nah, itu nominal. Jadi cuma kategorikal, hanya membedakan laki-laki, perempuan, golongan darah A, golongan darah B, sehat, sakit, stroke, tidak stroke. Nah, itu dia nominal. Atau kadang disebut juga dengan kategori. Lalu kalau ordinal itu ada urutan-urutannya. Jadi antara satu variabel dia tidak setara dengan variabel lain. Jadi misalkan baik, sedang, buruk itu kan beda. Stadium penyakit stadium 1, stadium 2, stadium 3 itu kan beda. Itu berarti datanya ordinal. Kemudian kalau numerik itu nanti ada yang namanya discrete atau continue. Kemudian ada interval. Kalau discrete itu didapat dari perhitungan. Kalau continue ini berarti dapatnya dari pengukuran. Kalau discrete kan dari hitung ya, dari rumus. Tapi kalau dia continue diukur langsung. Misalkan kayak suhu, denyut jantung, berat badan, tinggi badan. Terus yang continue ini ada yang interval, ada yang rasio. Kalau rasio itu katanya ada nilai nol mutlaknya, berat badan, tinggi badan. Tapi kalau interval katanya tidak ada nilai nol mutlaknya kayak suhu. Nah, sekarang tadi variabel dependent kita siapa? Dependent kita stroke. Oke, stroke ini dibagi menjadi stroke positif sama stroke negatif. Berarti dia termasuk data apa ya? Positif, negatif. Nominal. Betul, nominal. Nah, kebetulan dalam tabel uji hipotesis kita dia disederhanakan jadi 3 aja, numerik, kategorik, yang ordinal, sama kategorik biasa. Berarti yang stroke tidak stroke tadi masuknya ke, kalau dari 3 ini berarti masuk yang ke kategorik biasa, betul, kategorik biasa. Nah, habis menentukan skalanya, tentukan dia berpasangan atau tidak. Nah, kapan suatu data itu berpasangan? Dia berpasangan jika pertama pada individu yang sama dilakukan pengukuran berulang. Misalnya nih, dia dicek GDS sebelum dikasih obat, sebelum olahraga, anggap olahraga, setelah olahraga dicek lagi GDS-nya, itu namanya datanya berpasangan. Terus dilakukan crossover, misalkan crossover itu ada kelompok A, kelompok B, kelompok A dikasih obat statin, kelompok B dikasih obat niacin. Kemudian nanti setelah 1 minggu, kelompok A ganti jadi niacin, kelompok B ganti jadi statin. Itu kan ada crossover namanya. Bukan kelompok A. Jadi ada satu kelompok individu yang sama, kelompok A. Jadi awalnya itu dikasih statin, habis itu nanti setelah minggu kedua diganti jadi niacin. Kemudian dibandingkan nanti kadar lipidnya. Itu namanya crossover. Jadi pada individu yang sama, obatnya kita ganti. Kemudian ada lagi pada individu yang sama, tapi pengukurannya itu pada organ tubuh yang berbeda. Misalkan tekanan darah di lengan kiri diukur, habis itu pada individu yang sama tekanan darah di lengan kanan. Nah, itu kan satu individu tapi beda organ. Nah, itu juga namanya berpasangan. Nah, bisa juga berpasangan ini terjadi pada 2 kelompok yang berbeda. 2 kelompok yang berbeda tapi di matching. Jadi dibikin match. Artinya ada kelompok A, ada kelompok B. Kelompok A ini karakteristik populasinya dibikin mirip dengan kelompok B. Jadi mulai dari berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, berapa rentang usianya, itu dibikin sama. Jadi karakteristiknya dibikin semirip mungkin. Nah, itu namanya matching. Nah, kalau ada embel-embel seperti itu pada soal, maka kita anggap dia berpasangan. Tapi kalau nggak ada, maka secara default kita anggap semuanya itu tidak berpasangan. Nah, berarti kalau di sini kan nggak ada embel-embel seperti ini ya, jadi dianggap dia
Kalau nggak ada embel-embelnya berarti dianggap apa tadi? Tidak berpasangan. Tidak berpasangan, betul. Nah, langkah terakhir, tentukan jumlah kelompok. Kalau jumlah kelompok ini biasanya patokan kita adalah ke variabel bebasnya. Nah, variabel bebas dari stroke dan merokok siapa? Rokok. Rokok dibagi menjadi rokoknya dibagi menjadi di penelitian ini rokok positif sama rokok negatif. Berarti ada berapa kelompok itu? 2. Cuma 2 ya, cuma 2. Nah, sekarang udah dapat nih, tinggal masukin ke tabel uji hipotesisnya ini. Nah, tadi dapat rokok. Skalanya apa tadi? Kategorik ya, skalanya kategorik. Kemudian, dia berpasangan apa tidak? Tidak berpasangan. Oke. Nah, kalau kita lihat nih tabelnya ke chi-square. Nah, sehingga kalau dia itu kategorik, tidak berpasangan, maka uji hipotesisnya pakai chi-square. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Atau kita ganti contoh lain. Misal